Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Galuh Maruya, NRP 3121510605, kelas A, D3, PJJ Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan pada modul ketiga tentang scripting PHP terkait dengan numbers, constant, operator, if else, else if, switch, loops, function, array, dan juga super globals. Pada percobaan pertama, di sini, ini ada PHP integer. Check if the type of a variable is integer. Ini ada variabel X sama dengan 5985. Ini variabel X ini yang menyimpan nilai 5985 ini. Kemudian ada fungsi vardam is dan is underscore in. Vardam ini digunakan untuk melihat is underscore in ini atau bukan, maksudnya itu integer atau bukan. Kemudian dicek lagi, di sini ada variabel X sama dengan 59,85. Nah, ini vardam is underscore in. Nah, ini yang artinya di sini ini jika nilainya integer maka true, jika bukan maka false ya. Dalam bentuk boolean. Langsung saja kita lihat tampilannya. Ini sudah saya siapkan localhost-nya. Langsung percobaan 1. Nah, seperti ini. Bool true dan juga ada bool false. Kemudian untuk percobaan yang kedua, di sini ada tipe data float. Nah, ini untuk check if the type of variable is float. Ini number yang berisi desimal, nomor yang berisi desimal atau eksponensial ya. Nah, contohnya ada variabel X sama dengan 10,365. Nah, ini vardamnya is underscore float. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Percobaan 2. Ini ya. Bool true ya. Float benar. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, di sini ada PHP infinity. Nah, ini ada number value is infinity or infinite. Nah, ini untuk melihat apakah sebuah value numerik tersebut lebih besar daripada maksimal dari floatnya. Nah, ini menggunakan fungsi sini ada menggunakan fungsi is infinite ya, atau is infinite ya. Fungsi type ada data, vardam ini mengambil nilai tipe data dan value-nya. Contohnya ada vardam mengambil nilai value-nya dari variabel X infinite ya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Cobaan ke 3. Nah, ini float INF. Seperti ini. Kemudian untuk percobaan yang keempat, ini ada PHP none, PHP none, not a number. Fungsinya is underscore none. Ini adalah matematika yang tidak bisa dioperasikan. Contohnya di sini ada fungsi ini, acos 8. Langsung saja kita lihat tampilannya. Ini float none. Seperti ini. Langsung ke percobaan kelima. Ini ada PHP numerical string. Numerical string. Ini digunakan untuk melihat apakah variabel tersebut numerik atau bukan. Contohnya di sini ada variabel X 5985. Ini apakah numerik? Jika benar maka true, tapi jika sebuah string kayak seperti ini, variabel X hello ini apakah numerik atau bukan. Nah, ini maka dia kalau jika bukan numerik maka dia akan false. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Ini ya. Tadi ada beberapa yang true numerik dan ini yang terakhir tadi hello itu false karena dia bukan numerik. Kemudian percobaan yang keenam, di sini ada PHP casting string dan float to integers, merubah tipe data string dan float menjadi tipe data integer. Fungsinya ada in integer atau inval ya, untuk mengkonversi sebuah value tipe data yang lain menjadi integer. Percobaan 6 ini seperti ini contohnya. Ada ini
cash flow to in dan cash flow to in, dan juga ada cash string to in seperti ini ya. Nah, kita langsung lihat ke tampilannya saja. Nah, seperti ini ya. Baik, kemudian untuk percobaan yang ketujuh, di sini ada PHP konstanta. Ini yang case sensitif konten ya. Nah, ini untuk membuat sebuah konstanta ini didefinisikan dengan fungsi define, dengan fungsi define. Nah, sintaknya define, terus kemudian ini ada greeting, define greeting, welcome to Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS ya. Terus kemudian ada echo greeting. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, ini ya. Tampilannya jadi welcome to Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS. Dan untuk percobaan yang ke-8, ini ada PHP konstan yang ini case insensitive. Ini sama dengan percobaan yang ke-7 tadi, bedanya hanya di case-nya saja. Yang tadi sensitif, yang ini ada case insensitive. Langsung saja kita lihat tampilannya. Tidak muncul. Kemudian untuk yang ke-9, ini ada percobaan PHP constant array. PHP constant array ini nilainya bisa lebih dari 1. Nah, ini contohnya ada sintak define cars, ini menyimpan Alfa Romeo, BMW, Toyota. Nah, ini echo-nya cars 0. Nah, ini indeksnya ke 0 yang ditampilkan. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 9. Ini Alfa Romeo. Yang muncul yang Alfa Romeo karena indeksnya yang ke 0. Kemudian untuk yang percobaan ke-10 ini ada percobaan constant R global yang sifatnya global dan bisa diakses di keseluruhan script file tersebut. Ini contohnya ada define greeting PENS-JOS ini ya. Greeting ini menyimpan PENS-JOS. Nah, kemudian ada fungsi myTest echo greeting ini. Langsung saja kita lihat tampilannya. 10. Nah, seperti ini. PENS-JOS muncul. Kemudian untuk percobaan yang ke-11, ini ada PHP operator untuk melakukan operasi pada variabel dan value-nya. Perkalian, pembagian, penjumlahan, dan seterusnya. Ini ada PHP arithmetic operator yang digunakan untuk apakah penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, atau exponential. Nah, ini contohnya ada variabel X sama dengan 10, variabel Y sama dengan 6. Kemudian echo-nya ini ada variabel X dikali dengan variabel Y. Langsung saja kita lihat tampilannya. Nah, hasilnya 60. Kemudian untuk 12, ini PHP assignment operator, ini adalah pemberian sebuah value pada variabel lain dengan nilai yang disimpan oleh variabel lainnya. Ini contohnya ada echo ini variabel X dikali variabel Y. Hasilnya sama 60 ya. Untuk percobaan yang ke-13, ini ada comparison operator untuk membandingkan nilai dari value. Contohnya ada vardam, kemudian ada variabel X sama dengan variabel Y. Ini apakah nilai dari value X sama dengan variabel Y? Jika benar maka true. Kita lihat langsung. Nah, ini ya, jawabannya adalah benar, true. Kemudian untuk percobaan yang ke-14,
Ini ada PHP increment atau decrement operator. Nah, ini untuk menambah nilai atau mengurangi nilai variabel dengan 1. Ya, contohnya ini ada variabel X sama dengan 10. Kemudian echo, ini ada plus plus variabel X. Ini berarti artinya plus plus variabel X ini artinya pre-increment. Ya, maka sebelum dioperasikan nilainya dinaikkan dulu. Langsung saja kita ke tampilannya. Nah, ini nilainya jadi 11. Kemudian untuk percobaan yang ke-15, ini sama dengan percobaan yang 14 tadi. Ada variabel X sama dengan 10, kemudian ini echo-nya plus plus variabel X. Kita lihat tampilannya. Nah, hasilnya sama, 11. Kemudian untuk percobaan yang ke-16, ini ada PHP logical operator. Ada AND, OR, kemudian ada SOR, kemudian ada AND, namanya banyak ya. Terus di sini ini contohnya ada if, terus variabel X sama dengan 100, ini menggunakan AND, terus variabel Y sama dengan 50, echo-nya Politeknik Jos. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, munculnya Politeknik Jos. Kemudian untuk percobaan yang ke-17, ini ada PHP string operator, ada concatenation atau penggabung. Contohnya ada string operator ini concatenation assignment. Ini ada variabel txt1, txt1 ini sama dengan Politeknik, txt2 ini JOS, terus kemudian ini ada txt1 ini ada penggabungan dengan txt2 ini, terus kemudian ini echo-nya txt1. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk percobaan yang ke-18, ini ada PHP array operator. Nah, ini digunakan untuk membandingkan sebuah array apakah union, equality, identity, dan seterusnya. Contohnya di sini ada inequality. Ini tandanya inequality ini ya. Nah, di sini ada ini kan yang di sini ini vardam, ini variabel X, inequality variabel Y, yang akan mengembalikan nilai true jika variabel X dan variabel Y ini bukan equal. Langsung saja kita ke tampilannya. Nah, angkanya adalah true. Kemudian untuk yang percobaan ke-19, ini ada PHP conditional assignment operator. Nah, ini digunakan untuk memberikan value berdasarkan dari kondisi. Ya. Contohnya ini ada ini tanda tanya dan juga titik 2. Ini adalah ternary. Sebagai contoh, ini ada echo, kemudian ini status sama dengan empty, terus $user, kemudian ini tanda tanya, terus anonymous, titik 2, blocked in. Ini. Operasi ini akan mengembalikan value-nya. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 19. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian untuk yang percobaan ke-20, pada percobaan ke-20 ini ada PHP if else dan else statement ya. Digunakan untuk memberikan sebuah keputusan berdasarkan pada kondisi yang berbeda. Nah, ini pertama ini ada PHP if statement ya. Ada if statement. Ini akan mengeksekusi beberapa kode jika kondisinya true. Nah, contohnya ini ada if, terus kemudian variabel t kurang dari ini jam 20 ini ya. Jam 20 ini, maka echo-nya di sini ada have a good day. Maka echo akan menjalankan statement have a good day. Langsung saja kita ke tampilannya. 20. Nah, muncul have a good day.
Kemudian untuk percobaan yang ke-21, ini ada PHP if else statement. Contohnya ini ada if variabel t kurang dari 10. Yang dari 10 ini jika sekarang ini jika kurang dari jam 10 ini maka have a good day. Terus kemudian jika tidak maka have a good night. Langsung saja kita ke tampilannya. Sorry, 21. Nah, maka muncul have a good night. Kemudian percobaan yang ke-22 ini ada PHP if else dan if else statement ya. Ini contohnya jika kondisinya true maka akan menjalankan echo ini have a good morning. Nah, jika false maka have a good day. Nah, jika masih false itu maka akan have a good night. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 22. Muncul have a good day. The hours of the server is 10 and will give the following message have a good day. Oke, baik. Untuk yang percobaan ke-23, ini ada PHP switch. Ada PHP switch statement digunakan sebagai pengganti different jika kondisinya banyak. Nah, ini contohnya ada switch, kemudian ada $fav_color. Nah, ini kondisinya fav colornya. Terus jika case-nya red, nah, ini maka your favorite color is red. Terus kemudian ini jika salah maka break. Nah, ini berhenti dan lanjut ke case berikutnya. Ini ada blue. Terus berikutnya your favorite color is blue. Jika salah lagi maka ke green dan seterusnya. Lalu jika case di atas semua false maka defaultnya itu adalah your favorite color is neither red, blue, or green. Oke, langsung saja kita lihat ke tampilannya. 2, 3. Nah, your favorite color is red, ternyata true yang tadi ya. Pertama. Kemudian untuk percobaan yang ke-24 ini ada PHP loops. Ini pertamanya ada PHP while loop. Ini ada while, jika while kondisinya true maka akan terus mengeksekusi kode yang ada di dalamnya. Contohnya ada while variabel x kurang dari sama dengan 5. Nah, maka kondisi yang ada di echo ini the number is variable x akan dijalankan. Langsung saja kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Langsung saja ke percobaan 25. Ini ada sama dengan percobaan yang 24 tadi. Seperti ini. Ini variabel x-nya kurang dari 100. Nah, terus kemudian di sini ada variabel x-nya itu plus sama dengan 10, maka kelipatannya. Langsung saja kita lihat. Jika di sini tadi 1 sampai 5 berurutan seperti ini. Percobaan 25, nah seperti ini, mulai dari 0, kemudian kelipatan 10 ya, 10, 20, 30 sampai 100. Kemudian untuk percobaan yang ke-26, di sini ada PHP do while loop. Ini minimal 1 kali akan dieksekusi. Contohnya ini ada do, terus echo, the number is variable x. Terus kemudian ini akan dieksekusi dulu. Kemudian ini while, ada variabel x kurang dari sama dengan 5. Jika true maka akan di looping lagi. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 26. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk percobaan yang ke-27, ini sama dengan yang nomor 26 tadi. Bedanya di sini ada value-nya itu adalah variabel x sama dengan 6. Langsung saja kita lihat tampilannya. Nih ya, the number is 6. Kemudian untuk percobaan yang ke-28, di sini ada PHP for loop akan mengeksekusi kode selama nilai dari for ini dalam kondisi true ya. 28.
Ini contohnya ada for variabel x sama dengan 0, variabel x kurang dari sama dengan 10, kemudian di increment. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 28. Tampilannya seperti ini. Ditambah 1 ya. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang percobaan 29 ini ada sama dengan PHP dengan percobaan yang nomor 28, bedanya di sini ada variabel x-nya ini, yang ini kurang dari sama dengan 100. Dan kemudian ini incrementnya ditambah dengan 10 ya. Kelipatan 10. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 29. Nah, adanya kelipatan 10 ya. 10, 20, 30. Langsung saja kita ke percobaan ke-30. Di sini ada PHP for each loop untuk mengambilkan sebuah data pada array. Sintaksnya ada for each variable array. Contohnya di sini ada variabel color sama dengan array. Nah, ini menyimpan red, green, blue, yellow. Nah, kemudian ada fungsi for each variable color as variable value. Yang ditampilkan adalah ini, echo variable value. Yang ditampilkan adalah value-nya. Langsung saja kita ke tampilannya 30. Nah, seperti ini ya. Value-nya tadi adalah red, green, blue, yellow. Dan untuk percobaan yang ke-31, di sini sama dengan percobaan yang ke-30 tadi. Bedanya pada array-nya. Ini array-nya itu ada pattern, dan ini usianya. Ini ada variabel x ya, usia, ini pattern. Usia 35, bn 37, jo 43. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 31. Oke, nah ini ya, tampilannya seperti ini. Pattern 35, bn 37, dan juga jo 43. Kemudian untuk percobaan yang 32, di sini ada PHP function. Untuk mendeklarasikan sebuah fungsi, kita membutuhkan sebuah sintak function. Nah, function name nanti ada. Contohnya ada sebuah function dengan fungsi ini, write msg. Ini echo-nya polytechnic just. Terus kemudian ini ada write msg ini untuk memanggil nama fungsinya. Langsung saja kita ke tampilannya. 32. Ini yang muncul polytechnic just. Untuk percobaan yang ke-33, di sini ada function argumen. Ya, contohnya ini ada function family name, terus kemudian ada argumennya variabel fname. Ini ya. Terus kemudian echo variabel fname Mustafa. Ini seperti ini. Kemudian ada fungsi family name dengan argumen Ahmad. Ya, yang disimpan di variabel fname ini. Variabel fname ini. Nah, maka akan muncul Ahmad Mustafa dan ini dan seterusnya juga ini. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Ketika, nah, seperti ini ada Ahmad Mustafa, Ikal, Aziz, seperti ini ya. Kemudian untuk percobaan yang ke-34, di sini ada dua argumen, yaitu argumen fname dan juga year. Nah, jadi Ahmad, nah, di sini Ahmad disimpan dalam fname dan 2006 disimpan dalam variabel year. Seperti ini ya. Langsung saja kita lihat tampilannya. 34. Nah, seperti ini. Kemudian 35. Ini ada PHP array menyimpan value lebih dari 1. Ini contohnya ada variabel car sama dengan array Volvo, BMW, Toyota. Nah, ini echo-nya I like. Ini cars 0 ini menunjuk ke Volvo, cars 1 menunjuk ke BMW, dan cars 2 menunjuk ke Toyota. Kita lihat ke tampilannya. 35. I like Volvo, BMW, and Toyota. Untuk yang ke-36 ini ada create an array. Ini ada the count ya. Ini ada count. Ini fungsinya ini untuk menghitung berapa jumlah data yang ada di dalam array. Yang ada di dalam array ini. Ini echo count variable cars ini. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Oke, nah, muncul. Tadi ada 3.
Dan untuk percobaan yang ke-37 ini ada PHP index array. Nah, dimulai dari 0. Contohnya ini ada echo, highlight, ini variable cars 0, terus cars 1, kemudian ada cars 2. Nah ini kita langsung saja, ini variable yang untuk yang indeksnya 0 tadi kan, ya, full. Kita lihat langsung tampilannya. Highlight full PNG data. Terus kemudian ke percobaan ke-38. Sorry, ini Toyota. Kita ganti dulu. Oke. Kemudian ini percobaan ke-38 ini loop through an index array. Kita bisa melooping dan menampilkan semua value dari array tersebut menggunakan indexed array. Contohnya ada array ini Volvo, BMW, Toyota. Terus kemudian ini ada rlength dengan count variable cars. Rlength ini untuk menyimpan fungsi count, ya, untuk menyimpan fungsi count-nya. Kemudian menentukan ini ada for variable x sama dengan 0, variable x kurang dari rlength, terus kemudian ini di increment. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Dan langsung saja kita ke percobaan 39. Di sini ada PHP associative array. Ini adalah array yang ada kata kuncinya. Contohnya ini ada variabel x array, kemudian ini ada vector, terus 35 dan 37 coba 3. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. 39. Ini vector is 35 years old. Kemudian untuk percobaan yang ke-40, ini ada loop through an associative array. Ini untuk melooping data menggunakan for each. Contohnya ada sebuah array, ini vector ini. Kemudian ini ada for each-nya ini untuk menampilkan. Langsung saja kita ke tampilannya. 40. Nah, tampilan seperti ini ya. Bagiannya vektor kalinya 35 dan 37 ketiga. Dan untuk percobaan yang ke-41, sini ada PHP multidimensional array. Multidimensional array ini adalah array yang lebih dari satu dimensi. Ya. Misal di sini ada two dimensional array. Contohnya ada variabel ini cars sama dengan array. Ini menampilkan echo, ini echo cars 0 in stock, kemudian ini ada cars 01 sold, kemudian ada cars 02. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Satu. Ini seperti ini. Kemudian untuk percobaan ke-42 ini ada ini sama dengan 41. Di sini kita menggunakan fungsi for. Fungsi for. Ini tentunya ada pendefinisian dari array. Cars ini cars array. Terus ini kemudian ditampilkan dengan fungsi for. Row 0. Ini row kurang dari 4. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, seperti ini ya. Dan untuk percobaan yang terakhir, ke-43 ini ada PHP sorting array, array yang bisa di-sort atau urut. Ini contohnya ada variable cars dengan array Volvo, BMW, Toyota. Di-sort dari kecil ke besar ya. Nanti jadi munculnya BMW dulu, baru Toyota, kemudian Volvo. Langsung saja kita lihat tampilannya. 43. Nah, seperti ini tampilannya, urut di-sort. Baik, demikian dari video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.